Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Mohon maaf, suara saya kedengaran ya? Jelas, Pak. Ya. Oh ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Jelas sekali, Pak. Ya, terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dianugerahkan kesehatan, kesempatan dan keselamatan untuk bersilaturahim, dan mudah-mudahan pertemuan kita dicatat sebagai amal kebaikan kita. Dan yang kedua, tidak pernah henti-hentinya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya pada saudara-saudara kita, duta rumah belajar, sahabat rumah belajar, yang terus berikhtiar, tidak pernah berhenti untuk mengupayakan agar teman-teman kita secara keseluruhan, bertahap dan berkelanjutan memperoleh kesempatan untuk belajar dan membelajarkan diri. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ini juga ungkapan yang saya ingin sampaikan setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu guru yang masih dengan setia dan penuh ketulusannya untuk terus mau belajar dan membelajarkan diri, karena kami yakin bahwa Bapak Ibu guru yang memiliki kecintaan belajar, ini bocor suaranya ya, di anu dulu aja, di jelas Pak, jelas suaranya. Nggak ada suara yang lain yang masuk itu, suara teman-teman lain, mungkin di mute semuanya dulu. Ya, baik. Jadi memang peran guru itu sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat bahwa di dalam tujuan pendidikan nasional, nanti arah kebijakan dari kementerian ini ada perubahan yang kita sebut dengan perubahan paradigma pembelajaran, gitu ya, di mana kita diminta untuk secara konsisten dan secara terus-menerus menempatkan posisi peserta didik sebagai manusia yang utama atau manusia yang paling diutamakan, sehingga keberadaan peserta didik ini tidak boleh dikalahkan atau berada dalam posisi ya nomor 2, tapi harus yang diutamakan. Karena itulah prinsipnya membangun sebuah proses pembelajaran yang memerdekakan. Ini memerdekakan. Dan karena itu saya berpesan betul kepada Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu ini ada pada ujung layanan pendidikan. Sehingga kita sering mengatakan pendidikan kita ini berkualitas atau tidak akan sangat dirasakan langsung oleh peserta didik dan oleh masyarakat ketika Bapak Ibu guru ini memberikan layanan pendidikan. Ya, ini yang sering dirasakan seperti itu. Apapun baiknya kebijakan pendidikan itu, kalau di dalam tataran implementasinya yang langsung bersentuhan kepada peserta didik, itu kemudian terjadi pembiasan atau tidak sejalan dengan apa yang menjadi arah kebijakan, maka sama saja semua ikhtiar secara ideal itu tidak akan terwujud. Jadi ini betul-betul parameter pendidikan itu akan sangat ditentukan dari Bapak Ibu sekalian yang memberikan pelayanan langsung, yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. Nah, kita ingin Bapak Ibu sekalian, ya, terutama untuk Bapak Ibu guru, ini betul-betul kita punya harapan besar. Apa yang harus dibangun dari Bapak Ibu guru itu, sebenarnya kita mengingatkan kembali bahwa ada hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru, itu bukan hanya sekedar pada kapasitas, pengetahuan, kemampuan pada aspek-aspek pembelajaran, tetapi ada yang paling penting yang ada di dalam diri kita, yaitu yang disebut dengan passion. Jadi passion ini harus dimiliki oleh seorang pendidik.
Jadi pendidik ini harus benar-benar memiliki kecintaan yang tulus untuk membantu para peserta didik. Bahkan tidak hanya cukup sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi ada ikhtiar yang lebih dalam, ada doa yang terselip di dalam hatinya untuk selalu memikirkan agar anak didiknya itu tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang bisa membantu dirinya sendiri dan membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita harapannya nanti seperti itu. Jangan sampai guru-guru itu kehilangan passion-nya. Kalau passion ini sudah tidak dimiliki oleh para guru, maka pendidikan itu akan terasa hambar, terasa kosong, dan terasa tidak memberikan dampak yang lebih baik bagi kepentingan kemajuan pendidikan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip beberapa temuan bahwa di Indonesia ini katanya tidak kurang berbagai bentuk layanan pelatihan yang disediakan, bahkan termasuk berbagai bentuk skema dukungan yang diberikan kepada guru, apakah itu dalam bentuk sertifikasi, apakah itu dalam bentuk bimbingan dan latihan, ya, yang tidak kurang dari 54% alokasi anggaran Kementerian Pendidikan itu dialokasikan untuk kepentingan guru. Tetapi dampak yang ditimbulkan belum begitu terasa terkait dengan kualitas hasil belajar. Ini disebabkan karena proses-proses pelatihan yang dilakukan itu belum menyentuh passion para guru, ya. Jadi ini yang harus nanti kita dorong Bapak Ibu sekalian agar kita mengembalikan lagi fitrah seorang pendidik bahwa ada kecintaan, ada ketulusan yang tertumpu kepada peserta didik kita, sehingga setiap aktivitas guru, ya, baik itu dalam bentuk di rumah maupun di sekolah, bahkan dalam doa pun terselip bahwa ada keinginan agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik. Nah, saya memberikan sebuah ilustrasi begini. Ini hasil penelitian dari Rise Semeru, ya. Nanti teman-teman kalau ada waktu sempat itu coba klik itu di Rise Semeru tentang hasil kajian tentang peningkatan kualitas guru. Di situ ditemukan bahwa passion kita memang masih belum ditumbuhkan atau dihidupkan, ya. Ini ada cerita nanti Bapak Ibu kan sering menjumpai kalau anak-anak kita ini bermasalah, misalnya anak-anak kita nakal misalnya, ya. Nah, ini tolong nanti kita harus melakukan perubahan cara berpikir. Jadi kalau kita menemukan anak-anak yang kita didik itu dalam tanda petik masuk kategori nakal menurut pandangan kita, ini berarti ada yang salah di dalam pemikiran kita. Kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa anak-anak itu sebenarnya dia dilahirkan dengan potensi yang sempurna. Maka kita harus berkeyakinan bahwa saya sedang mendidik anak-anak yang hebat. Saya sedang bekerja untuk membantu anak-anak yang sangat hebat potensinya. Maka kalau saya bekerja dengan anak-anak yang hebat, jika terjadi kegagalan di dalam proses pembelajaran saya, pasti saya berkeyakinan bahwa ada yang salah di dalam perlakuan saya terhadap anak didik saya. Karena saya sudah berkeyakinan bahwa anak-anak saya itu adalah anak-anak yang hebat, pasti saya yakin mereka akan sukses semuanya. Tetapi kalau ternyata mereka gagal, itu pasti ada yang salah yang tidak saya pahami terhadap anak-anak kita ini. Ini harus dipegang betul. Ya, ini harus dipegang betul sehingga kita harus merasa risau ketika anak-anak mengalami kegagalan itu bukan karena kesalahan anak-anak, tetapi harus ada kerisauan, mungkin ada yang salah di dalam saya mendidik anak-anak ini. Ya. Nah, ini yang harus menjadikan perhatian sehingga nanti yang kita perlukan itu bukan merubah peserta didik, tetapi merubah cara kita dalam memperlakukan peserta didik. Merubah cara kita bertindak dalam melakukan bimbingan kepada peserta didik. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian
serius. Jadi ada suatu saat itu ada seorang guru ini meminta kepada ketua kelasnya, dia bilang, "Nak, tolong temanmu yang nakal itu kamu catat ya." Pikirnya ketua kelas ini, temannya yang nakal itu akan dicatat dan pasti nanti akan mendapatkan hukuman. Maka dia catetin teman-teman yang nakal itu, dicatat lalu diserahkan ke gurunya. Nah, ketika ditunggu dalam sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu, kok teman saya yang nakal ini kok nggak dihukum? Maka kemudian ketua kelas ini mendekat dan menyampaikan kepada gurunya itu, dia mengatakan, "Pak, kemarin Bapak kan minta teman saya yang nakal supaya dicatat. Kok sampai sekarang kok tidak ada tindakan hukuman?" Lalu Pak Guru ini dengan senyum ramah dia katakan, "Loh, apa maksudmu kalau yang nakal-nakal itu terus kemudian dihukum begitu? Ya kan biasanya seperti itu, Pak." Tapi guru ini ternyata tersenyum, "Enggak, maksud saya enggak begitu, Nak. Temanmu yang nakal-nakal itu di setiap selesai sholat saya, dia akan saya kirimi doa, mudah-mudahan teman-temanmu yang nakal itu kemudian berubah menjadi baik." Jadi sebenarnya memang tidak cukup dengan tindakan-tindakan yang bersifat fisik, tetapi ada nuansa-nuansa yang bersifat psikologis, kejiwaan. Ini yang harus dilakukan oleh para pendidik kita, dan kemudian para pendidik itu meyakini bahwa anak-anak itu nakal itu sebenarnya bukanlah merupakan pilihan dari tindakan anak-anak itu. Bisa jadi dia nakal itu disebabkan karena dia menjadi korban lingkungan dan pergaulan dia. Jadi sebenarnya anak-anak ini bukanlah menjadi pelaku, tetapi dia menjadi korban. Nah, seharusnya bagi kita, orang-orang pendidik yang sudah memiliki kedewasaan di dalam berpikir, kita harus selalu mengutamakan atau membantu para korban. Korban ini harus dibantu, korban ini harus dilindungi, korban ini harus diberikan ya bantuan ya. Namanya korban juga harus diberikan bantuan. Jangan sampai malah Bapak Ibu guru ini kemudian mengorbankan para korban ini ya, karena dia nakal lalu gurunya kemudian ya bertindak dengan memberikan hukuman. Nah, dia akhirnya menjadi korban yang kedua kali. Korban karena pengaruh lingkungannya, akhirnya dia menjadi anak nakal di sekolah. Ternyata dia dihukum oleh gurunya, jadi dia korban 2 kali. Ya, tidak ada lagi orang-orang yang memiliki perhatian terhadap anak-anak yang sedang bermasalah. Padahal seharusnya kita melihat bahwa sekolah-sekolah kita harus menjadi tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat menjadi perlindungan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini. Lalu yang kedua, saya kasih contoh juga Bapak Ibu sekalian. Dulu Gus Dur ini ceritanya zaman dulu. Gus Dur itu pernah ikut pamannya ya, namanya Kiai Fatih Hasim. Itu pamannya ini memiliki pondok pesantren, lalu Gus Dur ini diminta untuk menjadi pembina santri. Ya, kalau kita sekarang mungkin pembina OSIS begitulah. Nah, tapi di situ ada santri yang nuwakal. Santri yang nuwakal kerjaannya setiap hari itu melubangi beduk itu. Kulitnya beduk itu diambilin. Kulit beduk di masjid itu diambilin. Nah, ini Gus Dur mulai curiga, ini kenapa anak ini kok nyari kulit beduk? Lalu diintip, dipantau, ternyata ketemu. Nah, anak ini yang nyuri kulit beduk ini ditanya, kenapa kamu kok ngambilin kulit beduk? Ternyata santri ini mengambil kulit beduk itu untuk dimasak, karena nggak ada makanan lagi, nggak ada lauk. Jadi dibuat krecek. Jadi ini kreatif sebenarnya santri ini, tapi kan merusak. Tapi Gus Dur malah tertawa akhirnya, kok kamu ada santri kok malah makannya krecek kulit beduk gitu. Nah, akhirnya dimaafkan supaya tidak mengulangi lagi. Tetapi perilaku santri ini ternyata memang agak berlebihan. Jadi kemudian perilaku ini nakalnya muncul lagi. Jadi dia memiliki kesukaan untuk mengintip perempuan dan mengambil pakaian dalamnya wanita. Nah, ini sudah masuk kategori menurut Gus Dur ini kategori yang parah ini. Akhirnya dimusyawarahkan, ini harus dilakukan razia ya, kamar-kamar dibongkari, ketemulah si anak ini, ketemu. Nah, akhirnya dimusyawarahkan, ini sudah nggak bisa ditoleransi, dan kemudian anak ini harus dikeluarkan. Tapi di situ ada persyaratan, setiap kali harus mengeluarkan santri, maka harus mendapatkan izin dari kiainya.
Maka kemudian Gus Dur menghadap pamannya, dia bilang, Pak Kiai, saya mau menyampaikan bahwa ada santri yang harus diputuskan untuk dikeluarkan dari pondok. Dan ini sudah keputusan Dewan Guru lah ya, Dewan Ustadz itu, atau Dewan Pengasuh, sudah mengatakan kalau ini anak ini harus dikeluarkan. Nah ini Kiai Fatih ini tersenyum. Coba saya mau mengambil hikmah dari apa yang dilakukan. Kiai Fatih tersenyum lalu mengatakan, Gus, kamu menemukan santri nuwakal kok kamu laporkan ke saya dan kamu minta saya supaya mengeluarkan. Harusnya kamu itu lapor ke saya kalau ada santri yang sudah baik, santri yang pinter, santri yang sudah berhasil, lalu laporkan ke saya dan minta dikeluarkan. Karena santri ini, orang tua itu membawa santri ke sini itu untuk menjadi mereka baik. Nah ini belum baik kok dikeluarkan. Jadi yang dikeluarkan itu yang sudah baik. Tapi ya sudahlah, karena itu sudah menjadi keputusan, maka saya menyetujui anak itu dikeluarkan. Ya, nanti tolong anak itu keluarkan lewat pintu sini, ya, pintu yang sebelah kiri, terus masukkan lagi nanti lewat pintu sebelah kanan. Jadi anak santri ini maksudnya dikeluarkan tapi dimasukkan lagi, suruh naruh di tempatnya pondok utama. Jadi pondok utama itu rumah dalam, rumahnya Pak Kiai. Akhirnya santri ini malah ditaruh di rumahnya Pak Kiai. Coba. Jadi kita pikirkan, akhirnya dengan Pak Kiai itu setiap malam Pak Kiai lewat di dekat tempat tidurnya, lalu kemudian dia ikut terbangun. Setelah ikut terbangun diajak sholat malam. Nanti kalau ngaji, si santri ini disuruh bawa bukunya, bawa kitabnya, suruh ngasih tanda. Tadi sudah dibaca halaman berapa. Jadi karena setiap hari seperti itu, jadi dia menjadi anak yang baik akhirnya. Nah tiba-tiba sekarang ini dia menjadi kiai besar ya. Tapi ini masih dirahasiakan. Nah, namanya siapa? Kiai besar. Sekarang itu jadi kiai besar. Padahal dulu nakal gitu. Nah, sebenarnya kita mau ngambil seperti ini, hikmah-hikmah yang harus kita perhatikan bahwa pendidikan itu harus kita ikhtiarkan, jangan hanya pada aspek-aspek yang bersifat zahir saja, bersifat lahiriah saja, tetapi betul-betul harus memperhatikan supaya anak-anak ini berubah kesadarannya. Kemudian inilah yang kita sebut dengan karakter. Ya, jadi sebenarnya kita harus mulai melakukan perubahan bahwa mengajar itu bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memperbaiki kemampuan berpikir dan memperbaiki kemampuan hidup bersama orang lain. Ya, melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan perilaku yang bisa hidup bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini sebenarnya hakikat dari sebuah proses pendidikan. Ya, kita tahu bahwa pendidikan itu tugas utamanya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia, ya, agar menjadi manusia. Jadi menjadi manusia itu adalah hal yang paling utama karena kita manusia, kita harus dididik supaya benar-benar jadi manusia. Jangan kita ini manusia lalu kita didik jadi robot, ya. Itu mengingkari prinsip-prinsip kemanusiaan, dan itu yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan kita. Karena itulah kebijakan dari kementerian termasuk kebijakan dari presiden kita supaya membangun agar satuan-satuan pendidikan kita ini lebih fokus mengutamakan manusianya agar dia memiliki kemampuan berpikir, ya. Berpikir ini sebenarnya adalah kemampuan merespon hal-hal yang ada di sekitarnya, lalu kemudian membuat hubungan kausalitas, mencari alternatif solutif, kenapa hal ini terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Ini sebenarnya kemampuan berpikir itu sebenarnya menghubungkan antara fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya dalam sebuah hubungan kausalitas. Maka anak-anak kita sebenarnya yang lebih penting adalah melatih kemampuan berpikir, ya, kemampuan berpikir, ya, bukan hanya suka membaca tapi nggak mau berpikir. Itu ada kritikan dulu waktu saya kuliah itu katanya orang Indonesia itu suka membaca tapi nggak mampu berpikir. Artinya pengetahuannya banyak, tapi pengetahuan yang dimiliki itu tidak bisa memecahkan persoalan yang dihadapi karena tidak pernah digunakan sebagai untuk melatih kemampuan berpikir. Jadi ini yang harus kita upayakan ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita lakukan perubahan-perubahan bahwa sekarang tugas utama kita sebagai seorang pendidik itu sebenarnya adalah memberikan dukungan dan bantuan
agar anak-anak memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar terkait dengan pengembangan kemampuan dia. Ya, ini yang jauh lebih penting. Jangan sampai nanti guru-guru masih berpikir ini orientasinya sudah orientasi baru, bukan orientasi lama. Guru itu seolah-olah tidak disebut guru kalau dia tidak mengajarkan pengetahuan. Padahal tugas utama seorang pendidik itu bukan mentransfer pengetahuan, tetapi melatih kemampuan daya nalar dengan menggunakan pengetahuan yang diberikan oleh gurunya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Ini yang lebih penting ya, Bapak Ibu. Ini yang lebih penting ya. Jadi ajaklah anak-anak itu sesering mungkin untuk melatih menggunakan kemampuan berpikirnya, mengamati yang ada, lalu dengan kasus-kasus mereka mempresentasikan gagasan-gagasan dia, ya, gagasan-gagasan dia, misalnya seperti gini. Ini kan baru saja misalnya ada banjir gitu ya. Ketika banjir, lalu kita akan mencoba memberikan apa sih sebenarnya definisi banjir? Apa sih sebenarnya yang kamu ketahui tentang banjir? Anak belajar membuat definisi, ya. Ini harus diberikan kebebasan berpikir, merdeka berpikir, ya. Jangan sampai kalau kita membuat definisi nggak diizinkan, kamu nggak boleh membuat definisi. Yang berhak membuat definisi itu adalah pakar atau ahli. Ya, kalau sejak awal kita nggak pernah dilatih kemampuan kita mendefinisikan sesuatu, ya. Nanti kemudian dipadukan dengan definisi-definisi dari para pakar. Karena definisi itu diambil dari sebuah fakta, dari sebuah objek. Ketika anak melihat bahwa air yang meluap